Cika, kayaknya akun aku kehack deh, gak bisa login. Lo kok bisa? Emang password kamu apa? 12345. Pantesan kehack. Ih Cika, gimana ya? Terus kamu mau bikin akun baru lagi? Kayaknya iya deh. Kata kamu berapa banyak cara ya aku bisa bikin password. Kalau misalnya passwordnya tuh 7 digit, angkanya 1 sampai 9 sama angkanya nggak berulang. Oh, Ya? kamu ingat gak sih waktu itu satu lu pernah ngajarin kita, itu bisa pakai cara permutasi atau filling slot. Oh iya kah? Iya, Gimana bentar. sih Cik? Kayak gini loh caranya nih. Untuk cara yang pertama itu ada permutasi. Kenapa sih kita pakainya permutasi bukan kombinasi? Karena untuk password, urutan itu penting. Kayak contoh, kita mau login ke akun kita yang passwordnya itu 123. Tapi kita inputnya passwordnya itu 321. Karena urutannya kebalik, otomatis kita nggak bisa masuk dong ke akun kita. Makanya di sini kita pakai permutasi karena urutan itu penting. Dan karena Maryam itu maunya angka dari 1 sampai 9 atau ada 9 angka yang bisa dipilih untuk 7 digitnya. Jadi kita pakai 9 kayak 7 atau sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 7 faktorial. Atau kalau kita jabarin itu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 9 kurang 7 faktorial itu 2 faktorial. Dan dari sini kita bisa coret 2 faktorialnya. Kalau kita totalin semua itu ada 440.000 cara. Lalu cara yang kedua itu ada filling slot. Untuk filling slot, kita bikin stripnya 7 karena kita butuh 7 digit. Dan karena Maryam itu pilih angkanya 1 sampai 9, yang dimana ada 9 angka, jadi di digit pertama itu kita ada 9 pilihan angka. Nah, karena syaratnya itu nggak boleh berulang, di digit kedua itu kita kurangin 1, jadi 8. Karena satu angkanya tuh udah dipakai di digit pertamanya. Dan selanjutnya juga dikurang 1. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Yang hasilnya tuh sama kayak permutasi. 181.440.000 cara. Oh gitu caranya Cik. Iya, cuma kayak gini aja. Oh, ya udah deh, nanti aku bikin akun baru pakai kayak gitu. Jadi password kamu mau apa? Kayaknya 1 2 3 4 5 6 7 deh. Itu bakal kehack lagi. A few inches later. Aduh, nggak bisa dong kalau kayak gini mah. Kamu lagi ngapain sih? Ini aku tuh sebagai sekretaris, aku bingung lagi layout kelas kita tuh. Soalnya Amira sama Dela kalau deketan, mereka tuh berantem terus. Mereka tuh harus dipisahin sama at least 2 meja. Oh gitu. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Ada tahu, kamu ingat gak yang waktu itu diajarin sama satu lu di kelas? Nah, kayak Yang gimana? pakai kayak filling slot gitu deh. Gimana Pokoknya caranya? kayak gini loh caranya. Untuk kasus ini kita bisa pakai cara filling slot sama seperti soal sebelumnya. Karena satu deret meja di kelas terdiri dari 6 meja, maka terdapat 6 posisi yang tersedia untuk disusun. Pertama-tama, kita tentukan berapa banyak cara Amira dan Dela duduk. Untuk cara pertama itu ketika Amira duduk di meja pertama. Karena syaratnya Amira dan Dela harus terpisah tepat 2 meja, maka 2 meja setelah Amira harus diisi dengan temannya yang lain. Dan Dela duduk di kursi keempat. Untuk cara kedua, itu kalau Amira bergeser ke meja kedua. Maka Dela juga harus bergeser ke meja kelima. Dan di tengah-tengahnya, untuk 2 meja di tengah mereka itu harus diisi dengan temannya yang lain. Untuk cara ketiga, saat Amira bergeser ke meja ketiga, maka Dela wajib bergeser ke meja ke-6, karena mereka harus terpisah 2 meja. Dari sini, kita mendapatkan 3 cara Amira dan Dela duduk. Nah, karena Amira dan Dela ini bisa bertukar posisi,
Maka dari itu kita kalikan dengan 2 cara Amira dan Dela itu bisa bertukar posisi. Jadi total duduk mereka itu sama dengan 6 cara. Setelah posisi Amira dan Dela ditentukan, sisa 4 teman yang lainnya tinggal diatur bebas. Dan mereka punya 4 faktorial cara duduk. Atau sama dengan 24 cara duduk. Nah, di sini kita selanjutnya hitung total dari cara duduk Amira dan Dela dan juga sisa keempat temannya. Sama dengan 144 cara duduk. Nah, kita pakai aturan perkalian karena semua kejadian harus terjadi sekaligus dalam satu susunan. Oh alah, ternyata gitu doang. Iya. Oke, makasih Cika. Iya, sama-sama Nal. 6.5 hours later. Cak, lagi ngapain? Ini loh Cik, aku lagi main ini, terus aku pengennya dapet yang biru, tapi aku dapetnya yang kuning terus. Oh, kamu udah hitung peluangnya belum? Belum sih. Oh, itu bisa tahu dihitung peluangnya. Pakai cara itu loh yang pernah diajarin sama Ustadz Lulu di kelas. Oh, Yang rumusnya tuh NA per NS. Ini loh caranya kayak gini. Untuk kasus ini, kita bisa pakai rumus peluang, yaitu NA per NS, yang dimana NA ini jumlah kejadian yang diinginkan, dan NS ini jumlah seluruh kemungkinan. Nah, dari claw machine yang Aca mainin tadi, kita dapat informasi kalau boneka merahnya itu ada 6, boneka birunya ada 5, dan boneka kuningnya itu ada 4. Dan total semua bonekanya itu ada 15. Nah, untuk NA-nya, karena NA itu jumlah kejadian yang diinginkan, dan Aca maunya boneka biru aja, jadi kita masukin NA-nya itu 5. Dan untuk NS-nya, kita masukin total semua bonekanya. Karena 5 dan 15 sama-sama bisa dibagi 5, jadi kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi, peluang Aca mendapatkan boneka biru itu 1/3. Nah, udah kayak gitu doang caranya. oh gitu, gampang ya ternyata. Iya, jadi kamu kalau mau ambil yang biru, hitung aja dulu peluangnya. Oke Cik. A few moments later. Hah? Ada skin baru? Oh iya, yang Cik, ini mana? bagus banget. Oh, yang AOT. Iya, yang Eren sama Mikasa. Pengen deh. Tapi kalau aku sekali gacha, peluangnya 20%. Kalau mau draw 5 kali, berapa ya peluangnya? Emang kamu mau dapat skin yang mana aja? Aku mau yang Mikasa sama yang Eren. Oh, itu bisa tahu peluangnya dihitung. Oh iya. Iya, inget gak yang waktu itu satu dulu ajarin? Oh, yang mana? Pakai rumus binomial Newton. Oh alah, gimana tuh caranya? Gini ya, aku ajarin ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa pakai rumus binomial Newton, yang dimana rumusnya itu peluang K sama dengan N kombinasi K kali peluang pangkat N kali 1 kurang peluang pangkat N kurang K. Yang dimana P itu sama dengan peluang kejadian yang diinginkan, N-nya itu jumlah percobaan, dan K-nya itu jumlah kejadian yang diinginkan. Untuk kasus Amira, kita bisa tahu kalau P-nya itu sama dengan peluang dia bisa dapat skin itu 20%, atau kita ubah ke desimal sama dengan 0,2. Dan untuk N-nya itu karena Amira cuma punya kesempatan 5 kali ngegacha, jadi N-nya itu 5. Dan untuk K-nya karena dia mau dapat skin Mikasa dan Eren, jadi K-nya itu sama dengan 2. Dan dari sini kita bisa masukin langsung ke rumus binomial Newton. Jadi peluang skin AOT sama dengan 5 kombinasi 2 kali 0,2 pangkat 5 kali 1 kurang 0,2 pangkat 5 kurang 2. Lalu bisa kita kerjain semua, jadinya 10 kali 0,04 kali 0,512, yang hasilnya itu sama dengan
9,2048 atau kita jadiin persen itu sama dengan 20,48%. Jadi peluang Amira dapat 2 spin itu adalah 20,48%. Nah, jadi gitu caranya. Ah, aku paham. Berarti sekarang aku mau gacha aja deh. Ya udah, semoga dapet ya Iya, dua-duanya. makasih ya. One eternity later. Cik, gue pengen pesen pizza deh buat kita sekamar. Kira-kira yang mana ya? Yang ini aja mendingan. Emang mau berapa slice? Gue pengen pesen yang 8 slice sih. Tapi gue pengen 3 ya. Hehe. Ya udah, nggak apa-apa, sob. Tapi gue bingung deh. Kira-kira kalau 3 slice tuh gue dapat berapa ya luas pizzanya? Oh, bisa dihitung tahu. Ingat gak waktu itu sama Ustadz dulu kita pernah diajarin Masa sih? rumus luas juring. Demi apa? Iya, jadi 3 slice itu bisa dihitung pakai rumus luas juring itu. Coba hitungin. Nih, kayak gini ya. Untuk menghitung luas 3 slice pizza, kita bisa pakai rumus luas juring, yang dimana rumusnya itu alfa per 360 derajat kali pi kali r kuadrat, yang dimana r-nya itu sama dengan jari-jari, dan di sini jari-jari pizzanya adalah 14. Nah, untuk alfanya, kita belum tahu alfa dari 3 slice itu berapa. Jadi, pertama-tama kita cari dulu sudut untuk satu slice itu berapa. Nah, karena di sini ada total 8 slice, dan untuk satu putaran lingkaran itu 360 derajat, maka 360 kita bagi dengan 8, sama dengan 45 derajat. Nah, karena kita ingin menghitung 3 slice pizza, dan 45 derajat ini baru satu slice aja, jadi untuk alfanya, kita kalikan dengan 3 slice. Jadi 3 kali 45 derajat, sama dengan 135 derajat. Ini untuk alfa dari 3 slice pizza itu. Selanjutnya, kita langsung masukin aja ke rumus luas juringnya. Di sini kita pakai pi-nya sama dengan 22/7. Kali R-nya itu 14 kuadrat. Dan dimana 14 kuadrat ini sama dengan 196. Nah, di sini kita bisa coret-coret aja. Jadi 3/8, 196 bisa dibagi 7, yaitu 28. Lalu kita jumlahkan aja semuanya. Nah, di sini kita ketemu kalau luas dari 3 slice pizza itu sama dengan 231 cm kuadrat. Oh alah, gitu doang. Tapi menarik juga ya, bisa dihitung, Cik. Iya kan? Iya. Udah, jadi lo mau tetap 3 slice atau? Ya udah deh, 2 aja. Oke. Oke, makasih, Cik. Yuk.